Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Rindu dalam mata kuliah lapangan terbang. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai desain landasan pacu, di mana landasan pacu ini merupakan salah satu hal yang cukup penting dalam perencanaan desain sisi udara bandar udara. Silahkan disimak. Panjang landasan pacu itu akan dipengaruhi oleh jenis dan berat pesawat rencana yang akan dilayani, sehingga kemampuan pilot dalam mengoperasikan pesawatnya pada kondisi lingkungan di mana bandar udara tersebut berada cukup berpengaruh. Oleh karena itu, ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi penentuan panjang landasan pacu, antara lain yang pertama adalah karakteristik dan berat pesawat yang dilayani oleh landasan pacu. Yang kedua, kondisi iklim, terutama temperatur dan angin. Yang ketiga, karakteristik landasan pacu seperti kelandaian dan kondisi permukaan. Dan yang keempat adalah lokasi bandar udara seperti elevasi yang mempengaruhi temperatur. Silahkan disimak slide berikutnya. Kinerja pesawat ketika melakukan proses lepas landas ataupun pendaratan itu akan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, antara lain temperatur dan elevasi bandar udara itu akan mempengaruhi besarnya kerapatan udara. Kemudian angin permukaan itu akan mempengaruhi kecepatan relatif dari pesawat. Kemudian kelandaian landasan pacu itu akan mempengaruhi usaha untuk mencapai kecepatan yang dibutuhkan ketika lepas landas. Dan kondisi permukaan landasan pacu akan mempengaruhi tahanan gesek antara roda pesawat dengan permukaan. Semua faktor di atas akan mempengaruhi pencapaian gaya angkat, sehingga mempengaruhi panjang landasan pacu yang dibutuhkan di lokasi tersebut. Oleh karena itu, ada kondisi standar lingkungan landasan pacu yang dipenuhi. Yang pertama itu adalah elevasi landasan pacu sama dengan muka laut. Yang kedua, temperatur itu sekitar 15 derajat Celcius dengan tekanan atmosfer 1,23 kg per meter kubik. Yang ketiga, tidak bertiup angin permukaan. Yang keempat, landas pacu tanpa kelandaian. Ada beberapa faktor koreksi ketika kondisinya di luar standar lingkungan landas pacu. Bisa kita simak berikut ini. Semakin tinggi letak landas pacu dari muka laut akan mengakibatkan kerapatan udara semakin berkurang, sehingga landas pacu yang dibutuhkan semakin panjang. Hal ini dikarenakan pesawat harus berlari lebih jauh untuk mendapatkan gaya angkat yang diinginkan pilot. ICAO menetapkan bahwa panjang landas pacu bertambah sepanjang 7% setiap kenaikan 300 meter dari muka laut, sehingga dapat dilihat faktor koreksi untuk elevasi sama dengan 1 ditambah 0,07 dikali H/300, di mana H itu merupakan elevasi landas pacu dari muka laut, yaitu elevasi tertinggi di sepanjang landas pacu.
ideal adalah landas pacu tanpa kelandaian, tetapi kadangkala dibuat pula landas pacu yang mempunyai kelandaian mendaki atau menurun, dilihat dari arah gerakan pesawat. Kelandaian mendaki akan memperpanjang kebutuhan landas pacu untuk lepas landas, dan sebaliknya untuk kondisi menurun. Koreksi landas pacu hanya dilakukan untuk kelandaian mendaki, di mana ICO menetapkan bahwa panjang landas pacu diperpanjang 10% untuk kenaikan 1% kelandaian pada pesawat bermesin turbin dan 20% untuk kenaikan 1% untuk pesawat rencana bermesin piston. Sehingga kalau kita rumuskan, faktor koreksi untuk pesawat bermesin turbin sama dengan 1 ditambah 0,1 dikalikan S, di mana S adalah kelandaian landas pacu dalam persen. Landasan yang diperlukan lebih pendek bila bertiup angin haluan. Sebaliknya, ketika bertiup angin buritan, landasan diperlukan akan lebih panjang. Angin buritan maksimum yang diizinkan bertiup dengan kekuatan 10 knots. Bisa kalian lihat pada tabel 1 pengaruh angin terhadap panjang landasan runway. Untuk kondisi permukaan runway sangat dihindari adanya genangan tipis air karena akan membahayakan ketika pesawat beroperasi. Genangan air dapat mengakibatkan permukaan licin bagi roda pesawat yang membuat daya pengereman akan menjadi jelek. Menurut hasil penelitian dari NASA dan FAA, tinggi maksimum genangan air adalah 1,3 cm. Oleh karena itu, harus ada pengaturan drainase bandar udara yang sangat baik, sehingga panjang runway minimum dengan metode ARVL dapat dihitung dengan menggunakan persamaan ARVL sama dengan panjang runway rencana dikalikan faktor koreksi temperatur dikali faktor koreksi elevasi dikali faktor koreksi kemiringan ditambah faktor koreksi angin permukaan. Berikut adalah contoh gambar dari Aerodrome Reference Code. Bisa kalian lihat ukuran dari pesawat tersebut. Berikut ini pada gambar 1 bisa kalian lihat contoh gambar pesawat dengan kode ARC, di mana kode ARC ini ditentukan dari panjang pesawat yaitu ARVL, kemudian lebar bentang sayapnya, kemudian jarak luar roda pendaratan. Berikut pada tabel 3 bisa kita lihat lebar minimum perkerasan runway dilihat dari kode ARC, di mana misalkan untuk kode 3A itu harus memiliki lebar minimum perkerasan runway adalah 30 meter. Berikut ini bisa kita lihat pada tabel 6, itu adalah batasan yang diberikan oleh ICO untuk ketentuan bahu runway, di mana ketentuan tersebut dibedakan berdasarkan kode huruf. Kemudian berikutnya batasan yang diberikan adalah batasan dari kelandaian atau kemiringan longitudinal, di mana kelandaian efektif
efektif itu adalah perbandingan antara perbedaan elevasi tertinggi dan terendah di sepanjang runway. Batasan jenis pelandaian dibedakan berdasarkan kode angka. Dapat kalian lihat pada tabel 3. Berikut ini bisa kalian lihat contoh penampang memanjang landasan. Ketika perubahan kemiringan tidak bisa dihindari, maka ada perubahan sedemikian hingga garis pandangan tidak boleh terhalang dari yang pertama, suatu titik setinggi 3 meter dari permukaan landasan ke titik lain sejauh paling kurang setengah panjang landasan yang tingginya 3 meter. Hal ini berlaku untuk landasan dengan kode huruf C, D, dan E. Sedangkan yang kedua untuk kode huruf B itu dengan ketentuan suatu titik setinggi 2 meter dari permukaan landasan ke titik lain sejauh paling kurang setengah panjang landasan yang tingginya 2 meter. Kemudian penentuan jarak pandang selanjutnya itu adalah untuk landasan dengan kode huruf A, di mana landasan dengan kode huruf A ini apabila suatu titik setinggi 1,5 meter dari permukaan landasan ke titik lain sejauh paling kurang setengah panjang landasan yang tingginya 1,5 meter. Dapat kita simpulkan bahwa untuk perencanaan runway diperlukan dua data lingkungan dan data karakteristik pesawat rencana. Data lingkungan di dalamnya ada data temperatur, data elevasi, data kemiringan efektif, dan data angin. Tetapi dalam pembahasan ini tidak ditentukan penentuan arah angin dominan untuk penentuan arah runway. Akan kita bahas lebih lanjut dalam bahasan mengenai windrows. Pada tabel berikut dapat dilihat penentuan tentang strip area atau tentang daerah safety, di mana penentuannya itu berdasarkan kode angka. Kemudian berikut ini dapat dilihat pula ketentuan, kemiringan, dan bagian yang diperkeras pada strip area berdasarkan kode angka bandar udara tersebut. Berikut ini bisa kalian lihat contoh denah sederhana daerah keamanan runway, di mana ada 3 daerah keamanan runway, ada daerah A, B, dan C. Untuk daerah A itu adalah daerah paling luar, merupakan strip area bebas rintangan. Kemudian daerah B adalah area yang diratakan. Kemudian daerah C yang merupakan bagian utama dari runway itu merupakan area yang diperkeras. Berikut ini bisa kalian lihat bagan alir perencanaan runway dengan menggunakan metode ICO. Pada awalnya kita mengumpulkan data lingkungan,
pesawat rencana. Data lingkungan nantinya akan menentukan panjang runway berdasarkan ALVL dari koreksi temperatur, koreksi elevasi, koreksi kemiringan runway, dan koreksi angin permukaan. Kemudian dikalikan dengan panjang runway rencana, sehingga dapat dihitung panjang runway berdasarkan ARVL. Dari panjang runway berdasarkan ARVL, baru ditentukan kode perencanaan menurut ARC. Sehingga dari kode perencanaan tersebut dapat ditentukan berapa lebar runway yang diperlukan. Untuk menentukan konfigurasi runway, itu dilihat dari arah angin dominan. Sehingga setelah ditentukan konfigurasi runway, maka selesailah perencanaan runway tersebut.